lupa subscribe dulu ya untuk mendukung channel kami. Kerajaan Mataram Islam awalnya adalah sebuah daerah yang menjadi hadiah dari Kerajaan Pajang yang saat itu dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir untuk diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan karena berhasil mengalahkan Arya Panangsang dengan bantuan Sunan Kalijaga. Ketika pada tahun 1582 terjadi pemberontakan oleh Mataram. Saat itu Mataram merupakan daerah bawahan Kerajaan Pajang. Pemberontakan itu dilatar belakangi karena penguasa Mataram saat itu, yaitu Sutawijaya atau anak dari Ki Ageng Pamanahan, merasa tersinggung karena adik iparnya dibuang ke Semarang. Dan perang Kerajaan Pajang dengan daerah Mataram pun tak dapat dihindari. Tak disangka peperangan itu dimenangkan oleh daerah Mataram, padahal hanya memiliki sedikit prajurit. Kemenangan itu membuat daerah Mataram disegani dan semakin percaya diri untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Dari sinilah cikal bakal Kerajaan Mataram Islam dimulai. Setelah meninggalnya Jaka Tingkir, Kerajaan Pajang semakin goyah. Sang putra mahkota, yaitu Pangeran Benowo, tidak mampu membendung perlawanan Mataram yang semakin besar. Hingga pada akhirnya Kerajaan Pajang berada di bawah dominasi Kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Kerajaan Mataram terjadi ketika berada dalam kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa Kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan terhadap Belanda yang saat itu masih berbentuk kongsi dagang atau VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan VOC di Batavia mulai bersinggungan dengan kekuasaan Mataram yang menguasai hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Sayangnya, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kekalahan karena tentara VOC mengetahui dan membakar lumbung persediaan makanan pasukan Kerajaan Mataram Islam, sehingga pasukan Mataram Islam menjadi lemah dan kalah kala itu. Setelah Sultan Agung wafat, digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Namun pada masa ini kerajaan mengalami kemunduran karena sang raja memerintah kerajaan dengan semena-mena dan berkomplot dengan VOC. Sehingga banyak ulama dan daerah yang memberontak. Pemberontakan itu dibalas sang raja dengan pembunuhan lawan politiknya, termasuk para ulama. Bahkan sang putra mahkota yaitu Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II juga tidak menyukai perangai sang ayah. Sang anak membentuk pasukan untuk mengkudeta pemerintahan sang ayah. Kudeta tersebut dipimpin oleh bangsawan Madura bernama Raden Trunojoyo. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian bekerja sama dengan Kareng Galesong, pimpinan kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan oleh VOC. Trunojoyo juga mendapat dukungan Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Pasukan gabungan orang-orang Madura
Makassar, dan Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan terhadap pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Pangeran Adipati Anom karena Trunajaya tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada pangeran. Bahkan Laskar Trunajaya bisa mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom sendiri yang kembali mendukung ayahnya. Kekuatan Laskar Trunojoyo semakin dikdaya, berhasil menyerbu ibu kota Mataram dan menjarah keraton. Amangkurat I melarikan diri dari keraton dan kesehatannya mengalami penurunan lalu meninggal di Tegal. Setelah wafatnya sang ayah, Pangeran Adipati Anom dinobatkan menjadi penerus dengan gelar Amangkurat II. Melihat Mataram yang sudah porak-poranda, Amangkurat II menandatangani persekutuan dengan VOC untuk melawan Trunojoyo. Persekutuan ini dikenal dengan nama Perjanjian Jepara yang isinya Sultan Amangkurat II sebagai Raja Mataram harus menyerahkan pesisir utara Jawa kepada VOC jika VOC berhasil memenangkan pertempuran dengan Trunojoyo. VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Cornelis Pilman akhirnya memusatkan kekuatannya untuk memerangi perlawanan Trunojoyo. Di laut, VOC mengerahkan pasukan Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka dari Bone untuk berhadapan dengan pasukan Kareng Galesong. Untuk pasukan darat, VOC mengerahkan pasukan Maluku di bawah pimpinan Kapitan Jonker untuk melakukan serangan besar-besaran bersama pasukan Amangkurat II. Pada April 1677, Spilman bersama pasukan VOC berangkat untuk menyerang Surabaya dan berhasil menguasainya. Spilman yang memimpin pasukan gabungan berkekuatan sekitar 1.500 orang berhasil terus mendesak Trunojoyo. Dalam perlawanan yang sengit dan berdarah-darah, benteng Trunojoyo sedikit demi sedikit dapat dikuasai oleh VOC. Akhirnya Trunojoyo dapat dikepung dan menyerah di lereng Gunung Kelut pada tanggal 27 Desember 1679 kepada Kapitan Jonker. Trunajaya kemudian diserahkan kepada Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Pada 2 Januari 1680, Amangkurat II menghukum mati Trunojoyo dengan sangat kejam. Dari sinilah pesisir utara Jawa jatuh ke tangan VOC. Dan semakin kuatlah cengkeraman VOC di Jawa. Lalu bagaimana dengan kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Amangkurat II? Kerajaan Mataram Islam di bawah Amangkurat II hanya menjadi singa tak bertaring di bawah ketiak VOC. Setelah meninggalnya Amangkurat II digantikan oleh putranya Amangkurat III, namun mendapat tentangan dari banyak pihak termasuk VOC. VOC mendukung Pangeran Puger untuk menjadi Raja Mataram karena bisa diajak kompromi. Pangeran Puger adalah adik dari Amangkurat II atau paman dari Amangkurat III. Dari sinilah terjadi perang saudara antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger dengan bantuan VOC. Peperangan itu dimenangkan oleh Pangeran Puger di bawah kendali VOC. Lalu Pangeran Puger dinobatkan menjadi raja dengan gelar Paku Buwono I. Rombongan Amangkurat III melarikan diri ke Ponorogo dengan membawa pusaka keraton. Untung Surapati, Bupati Pasuruan yang anti VOC segera mengirim bantuan untuk melindungi Amangkurat III. Gabungan pasukan Kartasura, VOC, Madura, dan Surabaya bergerak menyerbu Pasuruan tahun 1706. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Surapati tewas.
putra-putranya kemudian bergabung dengan Amangkurat III di Malang. Tahun 1708 Amangkurat III menyerah di Surabaya. VOC kemudian memindahkan Amangkurat III ke tahanan Batavia, lalu diasingkan ke Sri Lanka hingga wafat pada tahun 1734. Setelah meninggalnya Pakubuwono I, banyak terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang tak ada habisnya, sehingga VOC leluasa mengadu domba antar kerabat kerajaan. Ketika Pakubuwono II berkuasa, ia memindahkan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta karena keraton Kartasura hancur akibat pemberontakan yang dipimpin Mas Garendi atau Sunan Kuning. Perpindahan ibu kota ini dimanfaatkan Raden Mas Said untuk merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkabumi, adik dari Pakubuwono II, untuk merebut tahta Mataram Islam. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkabumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Surjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada Pakubuwono III yang dilindungi oleh VOC. Pada tanggal 22 sampai dengan 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram Islam. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sedangkan perlawanan Raden Mas Said mereda ketika diadakan Perjanjian Salatiga tahun 1757. Perjanjian tersebut berisi VOC dan Pakubuwono III memberikan Raden Mas Said Kadipaten Pura Mangkunegara atau kerajaan otonom di bawah kerajaan Surakarta dan memberinya gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Hingga kini Kasunanan Surakarta masih ada yang berlokasi di Solo dan Kesultanan Ngayogyakarta di Yogyakarta. VOC dan Belanda tidak mempunyai musuh besar lagi karena kerajaan-kerajaan besar di Jawa menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tak berdaya.